Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait eh, panduan ya, konfigurasi Nginx, di mana di sini kita punya sebuah server yang akan kita berikan ya hak akses ya, hak aksesnya ke publik, di mana di dalam server yang sama juga terdapat sebuah halaman backend ya, yang akan kita konfigurasi sesuai dengan port-portnya. Jadi di sini ada halaman front end yang akan kita publish di port 80 atau 443, dan ada juga di sini ada user administrator yang bisa mengakses halaman backend melalui port 8181. Dan kedua layanan itu akan kita publish menggunakan SSL ya. Jadi semuanya akan menggunakan SSL. Di sini kita akan menggunakan domain ya. Kita akan menggunakan domain web.walidumar.my.id ya. Kalau kita buka command prompt, jadi kita bisa ping web.walidumar.my.id. Oke, sudah replay ya. Sekarang kita coba SSH ke servernya. Oke, di sini langkah awal yang harus kita konfigurasi adalah kita pastikan kita masuk ke akses super user dulu. Setelah itu kita lakukan proses update ya, apt update. Oke, kita pastikan sistem kita itu update ya, semua software-softwarenya update. Dan di sini kita menggunakan Ubuntu 24.04 ya, Ubuntu LTS terbaru. Kita coba cek upgrade-nya apakah sudah ada pembaharuan dari repositori Ubuntu-nya. Kita tunggu beberapa saat hingga proses upgrade-nya selesai ya. Oke, kita bisa lihat proses upgrade-nya sudah selesai ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi Nginx ya, apt install Nginx. Nah, selain Nginx kita akan menggunakan PHP FPM. Setelah itu kita akan install juga Certbot dan ekstensinya ya, Python 3, Certbot, Nginx. Oke, sudah di paket yang akan diinstal itu ada sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi yang kita butuhkan di sini itu hanya web server, hanya modul PHP-nya, PHP FPM, Certbot ya, Certbot, dan untuk melakukan generate konfigurasi SSL pada virtual host kita. Oke, instalasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat directory ya. Jadi kita masuk dulu ke var www, terus kita mkdir web kita. Setelah itu kita masuk ke dalam web kita. Di sini kita akan buat dua directory, front end dan directory back end. Oke, kita bisa lihat kedua direktori sudah berhasil dibuat. Selanjutnya di dalam kedua direktori tersebut kita akan buat sebuah halaman ya, HTML ya, frontend/index.html. Kita buat title dulu, halaman front end. Ini contohnya H1, halaman demo web front end. Oke, jika sudah kita bisa Ctrl D. Selanjutnya kita juga buat halaman yang untuk backend. Di sini kita akan buat indeks PHP ya. Kita tampilkan PHP info saja. PHP terus PHP info. Oke, seperti itu. Kita Ctrl D. Nah, sekarang di masing-masing directory itu sudah ada file ya, file indeksnya, backend sudah ada file indeks. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi Nginx-nya.
Kita kopikan file defaultnya, cp default spasi web.walidomar.my.id. Nah, setelah kita copy, kita nano web.walidomar.my.id. Di sini kita akan coba lakukan sedikit konfigurasi. Kita akan berikan tanda di sini halaman konfigurasi front end. Di sini default servernya kita disable. Untuk serving ke IP versi 6-nya kita hilangkan ya. Kita tentukan root directory-nya. Root directory-nya itu berada di var www ya. Oke. Sebentar. Oke. Var www web.walidomar.my.id/frontend. Terus file indeksnya itu kita tambahkan indeks PHP. Server name-nya ya, server name-nya kita tambahkan web.walidomar.my.id. Untuk location ya, untuk location-nya kita buat default aja. Kita buat di untuk bisa mengakses ya, try file uri /index.html titik koma. Nah, di sini kita aktifkan konfigurasi untuk PHP-nya ya. Kita aktifkan konfigurasi PHP di bagian include snippet ya. Dan di sini di sini konfigurasinya masih PHP 7.4 ya. Nanti kita coba cek konfigurasi dari versi dari PHP yang kita gunakan. Kita hilangkan dulu PHP min v. PHP 8.3 ya. Jadi kita ls var run PHP 8.3. Kita kembali ke konfigurasi. Di sini kita ganti PHP 8.3 fpm. Enter. Selanjutnya kita aktifkan ya ln-s web.walidomar. Kita harus absolute path dulu ya. Set available web /etc nging sites enable. Enter. Kita nging min t. Konfigurasinya sudah oke. Kita restart ya. Nging restart. Harusnya sekarang sudah sudah jalan. Tidak ada error. Selanjutnya kita akan melakukan issue ya, issue untuk SSL-nya, untuk sertifikatnya. Ini kita akan gunakan chatbot min ngings min d web.walidomar.my.id. Typo ya. Di sini kita memasukkan email @gmail.com. Term of service yes. First certificate issue share your email no. Jadi ini adalah proses request ya, proses request certificate dari web servernya, dari web.walidomar.my.id. Dan harusnya sekarang kalau kita buka web browser, kita sudah bisa mengakses webnya ya. Kita coba akses web.walidomar.my.id. Di sini sudah aktif ya, sudah aktif dan sudah SSL juga. Sekarang kita akan menambahkan konfigurasi untuk backend-nya ya. Ini kita hilangkan yang tidak, baris-baris yang tidak diperlukan ya, agar tampilan dari file konfigurasinya bisa lebih simple. Jadi ini konfigurasi tambahan yang kita dapatkan ketika mengaktifkan SSL ya. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah konfigurasi untuk halaman backend ya. Untuk konfigurasi halaman backend-nya kita buat di bawah backend.
web.waletumar.my.id. Kita buat ya server, terus di sini kita tentukan dia mau listen di port berapa. Oke, di sini bebas. Selanjutnya kita tentukan rootnya, itu var web.waletumar.my.id/backend titik koma. Kita tambahkan parameter lain, index.html, index.php. Setelah itu kita tambahkan juga server name ya. Server name-nya masih server name yang sama. Kondisinya akan berbeda ketika kita ingin backend-nya diakses pada segmen IP address yang berbeda. Domain yang berbeda maksudnya. Kita setting location, kita trial files yuri. Selanjutnya kita slash index.html. Terus di sini titik koma. Oke, kita akan setting authentication basic ya. Backend area only administrator. Jadi yang bisa akses backend-nya yang punya autentifikasi ya. Basic user file, kita tentukan lokasi penyimpanan passwordnya, apache2/ht passwd, koma. Oke, di sini kita bisa ubah ya, nging saja. Selanjutnya kita tutup kurung kurawal, kita buat location baru untuk PHP. Sebenarnya kita bisa copy yang di atas ya. Tinggal kita copy, kita pastekan di bawah. Oke, location. Oke. Selanjutnya kita tinggal kopikan ya script SSL yang di atas dari baris ini sampai ke bawah. Kita akan kopikan. Jadi listen 443 SSL, kita copy, kita paste. Oke, kita listen 443 SSL-nya sama ya, karena ini pakai satu domain yang sama, makanya tadi kita tinggal atau cukup kopikan saja. Yang kita perlu ubah di sini adalah listen portnya 8181. Nah, jika sudah, harusnya kita sudah bisa restart ya. Kita ingin swinte dulu. Server directive not allowed here. Oke, baris 45 ya. Kita coba nano pakai parameter min L. Di sini parameter ya, di sini kayaknya kurang kurawal. Kita coba save lagi, nging swinte. Oke, kayaknya di bawah juga kurung kurawal. Oke, jika sudah, kita coba lagi. Unexpected baris 38 ya. Baris 38. Oke. Kita coba not allowed here in sets enable web wallet baris 45. Oke. Server. Oke, ini ada, kita lupa ya, server name ya. Oke, server name. Makanya tadi ada error di baris 45. Jika sudah, kita bisa cek lagi di baris 77. Oke, kita coba. Oke, konfigurasinya sudah oke. Nah, di sini ada konflik ya, karena kita mendefinisikan server name-nya dua kali di bagian atas ya. Jadi errornya normal aja. Di bagian atas dan di bagian server yang di bagian bawah. Makanya tadi ada error ya, ada hanya warn saja. Konflik server name, itu kita bisa ignore ya.
Selanjutnya kita bisa restart, ngings restart. Oke. Di sini kita akan langsung membuatkan HT passwd-nya ya. apt install php fpm. Oke, php fpm-nya sudah terinstall. Apache 2. Oke, karena kita akan pakai library-nya Apache ya. Jadi kita perlu melakukan setting pada Apache-nya, install di Apache-nya. Oke. Kita coba ketikkan ht passwd. Oke, ht passwd-nya sudah ada. min/etc/ngings /ht passwd. Nah, di sini kita bisa tentukan username-nya apa. Kita masukkan password ya. Oke, adding password for user admin. Kita coba restart. Restart. Dan sekarang kita akan coba untuk akses ya. Ini webnya. Udah oke, kita coba akses port 8181. Nah, ada authentication. Kita masukkan authentication-nya dan kita akan ditampilkan sebuah halaman backend ya, sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Kita sudah berhasil mengimplementasikan konfigurasi dengan metode front end dan back end pada satu server web Nginx menggunakan web server Nginx. Tentunya jika teman-teman yang punya pertanyaan ya, bagaimana kalau front end dan back end-nya itu terpisah ya, kita akan coba bahas di video-video selanjutnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.